Pernahkah kamu merasa, sudah bekerja keras, sudah berusaha ke sana kemari, tetapi rezeki tetap terasa berat datangnya? Aneh ya, ada orang yang hidupnya tampak biasa saja, namun pintu rezekinya seperti selalu terbuka. Dalam kepercayaan Jawa kuno, keadaan ini tidak selalu hanya soal kerja keras. Ada yang disebut keselarasan energi rumah dengan weton pemiliknya. Dan bagi mereka yang lahir pada weton Legi, leluhur Jawa percaya ada rahasia sederhana yang jarang diketahui orang. Rahasia ini bukan tentang ritual rumit. Bukan pula tentang sesuatu yang menakutkan. Namun hanya menempatkan beberapa benda dan tanaman tertentu di dalam rumah. Konon, jika benda dan tanaman ini berada di tempat yang tepat, rumah akan menjadi seperti magnet rezeki. Rezeki yang tadinya terasa tertutup, perlahan bisa mengalir tanpa disadari. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Rahasia ini dipercaya tidak bekerja jika hanya dianggap sebagai mitos semata. Kuncinya adalah niat, sikap hidup, dan keharmonisan energi di dalam rumah. Lalu pertanyaannya, apa saja benda dan tanaman yang dipercaya dapat membuka aliran rezeki bagi pemilik weton Legi? Mari kita bahas satu persatu. 1. Air dalam wadah tanah liat. Dalam tradisi Jawa lama, air selalu dianggap sebagai simbol kehidupan dan kelancaran rezeki. Hampir di setiap falsafah kuno Nusantara, air dipandang sebagai unsur yang membawa pergerakan, kesuburan, dan keberlangsungan hidup. Tanpa air, tanah akan menjadi kering. Tanpa aliran, kehidupan akan berhenti. Namun para leluhur Jawa tidak hanya melihat air sebagai unsur fisik semata. Mereka juga memandang air sebagai energi yang membawa keseimbangan batin dan keberuntungan hidup. Karena itulah, orang-orang tua dahulu sering menempatkan air di dalam wadah tanah liat di rumah mereka. Bukan tanpa alasan. Tanah liat berasal langsung dari bumi. Dalam filosofi Jawa, tanah adalah simbol ibu kehidupan, sumber dari segala yang tumbuh. Semua tanaman berakar di tanah, semua makhluk hidup kembali ke tanah. Ketika air bertemu dengan tanah, terbentuklah keseimbangan alami yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Inilah yang dipercaya para leluhur, tanah menahan energi, air menggerakkan energi. Jika air melambangkan aliran rezeki, maka tanah berfungsi sebagai penyimpan dan penstabil energi tersebut. Karena itulah wadah dari tanah liat dipercaya memiliki getaran yang lebih hidup dibandingkan wadah logam atau plastik. Tanah liat dianggap mampu menyerap energi lingkungan dan menenangkan aliran energi di dalam rumah. Bagi pemilik weton Legi, yang dalam primbon sering dikaitkan dengan sifat lembut, mudah menarik simpati orang, dan memiliki aura penarik rezeki, keseimbangan energi ini dipercaya sangat penting. Weton Legi sering disebut memiliki daya tarik alami terhadap peluang dan hubungan sosial. Namun jika energi rumah terasa berat atau tidak selaras, daya tarik itu dipercaya bisa melemah. Disinilah simbol air dalam wadah tanah liat dipercaya membantu menjaga keharmonisan energi tersebut. Biasanya wadah kecil ini diletakkan di dekat pintu masuk rumah, ruang tamu, atau sudut yang sering dilewati orang. Dalam pandangan Jawa lama, pintu rumah adalah tempat keluar masuknya energi. Ketika ada wadah berisi air bersih di tempat itu,
Secara simbolis hal tersebut menggambarkan bahwa rumah selalu terbuka terhadap aliran kehidupan yang baik. Air yang jernih juga menjadi pengingat bahwa kehidupan seharusnya mengalir seperti air, tidak tertahan, tidak keruh, dan tidak penuh beban. Namun ada satu aturan yang selalu diingatkan oleh orang tua dahulu. Air tersebut tidak boleh dibiarkan kotor atau keruh. Dalam simbolisme Jawa, air yang kotor melambangkan pikiran yang kusut, emosi yang berat, dan jalan hidup yang tersumbat. Karena itu air harus diganti secara berkala, biasanya setiap pagi hari. Pagi dianggap sebagai waktu ketika energi alam kembali segar. Mengganti air di pagi hari dipercaya sebagai simbol memulai hari dengan aliran kehidupan yang baru. Selain itu, ada pula kebiasaan sederhana yang dilakukan sebagian orang tua Jawa. Sebelum mengganti air, mereka sejenak menenangkan pikiran dan mengucap syukur dalam hati. Bukan mantra, bukan ritual rumit. Hanya niat sederhana untuk menjaga rumah tetap hidup dan selaras dengan alam. Karena dalam falsafah Jawa, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah ruang di mana energi manusia, tanah, air, dan kehidupan saling bertemu. Dan ketika unsur-unsur itu berada dalam keseimbangan, para leluhur percaya bahwa rezeki tidak perlu dipanggil dengan keras. Ia akan datang dengan sendirinya. Mengalir seperti air yang selalu menemukan jalannya. 2. Tanaman puring. Tanaman berikutnya yang sering dikaitkan dengan keberuntungan adalah puring. Tanaman ini memiliki daun dengan warna-warna mencolok seperti merah, kuning, dan hijau. Dalam simbolisme Jawa, warna-warna tersebut melambangkan kemakmuran dan keberanian menghadapi kehidupan. Bagi pemilik weton legi yang dikenal memiliki sifat lembut dan mudah dipercaya orang, tanaman puring dipercaya dapat membantu menguatkan aura rumah agar tidak mudah dimasuki energi negatif. Biasanya tanaman ini diletakkan di halaman depan rumah. Selain memperindah rumah, tanaman ini juga dipercaya menjadi penjaga keseimbangan energi di sekitar tempat tinggal. 3. Koin logam lama. Benda berikutnya mungkin terdengar sangat sederhana, namun cukup sering muncul dalam berbagai kepercayaan lama masyarakat Jawa. Benda itu adalah koin logam lama. Sekilas, koin hanyalah uang kecil yang nilainya tidak seberapa. Namun dalam pandangan simbolik orang Jawa dahulu, koin logam memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar alat tukar. Dalam filosofi Jawa, logam melambangkan keteguhan, daya tahan, dan kekuatan penarik energi. Logam adalah unsur bumi yang sudah melewati proses panjang di dalam tanah. Ia terbentuk dari tekanan alam selama waktu yang sangat lama, sehingga dipercaya membawa sifat stabil, kuat, dan mampu menyimpan energi. Karena itu dalam banyak tradisi kuno, logam sering dipakai sebagai simbol penarik kemakmuran dan penjaga keberuntungan. Namun yang menarik, para leluhur Jawa tidak menyarankan koin baru. Yang sering disebut justru koin lama. Mengapa harus koin lama? Menurut pemahaman simbolik yang diwariskan turun-temurun, koin lama dipercaya telah melewati banyak perjalanan energi manusia. Ia pernah berpindah dari tangan ke tangan, digunakan dalam transaksi, dalam usaha, dalam kerja keras, bahkan mungkin pernah menjadi bagian dari berbagai peristiwa kehidupan. Karena perjalanan panjang itulah, koin lama dianggap telah menyimpan jejak energi perputaran rezeki. Semakin lama sebuah koin beredar di kehidupan manusia,
semakin ia dianggap membawa simbol pergerakan ekonomi, usaha, dan keberuntungan. Itulah sebabnya sebagian orang tua Jawa dahulu menyimpan koin lama di dalam rumah mereka. Biasanya koin itu diletakkan di tempat yang berkaitan dengan penyimpanan uang, seperti di dalam laci meja, di dekat tempat menyimpan dompet, atau di sudut ruang kerja. Bukan untuk dipuja atau disakralkan, melainkan sebagai simbol pengingat bahwa rezeki harus dihargai, dijaga, dan tidak disia-siakan. Dalam pandangan Jawa, energi rezeki memiliki sifat seperti aliran. Jika seseorang menghargai rezeki sekecil apapun, maka alirannya dipercaya akan terus berputar dan berkembang. Sebaliknya, jika seseorang meremehkan atau mengabaikan rezeki kecil, aliran itu dipercaya bisa menjadi tersendat. Disinilah koin lama memiliki makna simbolik yang kuat. Koin tersebut menjadi semacam penanda bahwa rumah itu menghormati setiap bentuk rezeki, sekecil apapun nilainya. Bagi pemilik weton legi, simbol ini dipercaya memiliki pengaruh yang cukup selaras dengan karakter weton tersebut. Dalam primbon Jawa, weton legi sering dikaitkan dengan aura penarik simpati dan peluang. Banyak orang dengan weton ini dipercaya mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sehingga peluang rezeki sering datang melalui hubungan sosial, kerjasama, atau kepercayaan. Namun sifat alami weton legi yang cenderung lembut dan tidak terlalu memikirkan materi kadang membuat mereka kurang memberi perhatian pada energi finansial di sekitarnya. Karena itulah koin logam lama dipercaya berfungsi sebagai pengingat simbolik agar energi rezeki tetap diperhatikan dan dijaga. Logam yang padat melambangkan kestabilan. Sementara koin yang telah lama beredar melambangkan perputaran rezeki yang tidak pernah berhenti. Dalam simbolisme Jawa, ketika kedua makna ini hadir di dalam rumah, dipercaya dapat membantu menarik energi kemakmuran agar lebih mudah bertahan dan berkembang. Tentu saja para leluhur selalu menekankan satu hal penting. Koin tersebut bukan jimat. Ia hanyalah simbol sederhana yang mengingatkan pemilik rumah agar selalu memiliki sikap menghargai rezeki, sekecil apapun bentuknya. Karena dalam pandangan kebijaksanaan Jawa lama, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk besar sekaligus. Seringkali ia datang sedikit demi sedikit, berputar seperti koin yang berpindah dari tangan ke tangan. Dan ketika seseorang mampu menghargai setiap putaran kecil itu, para leluhur percaya bahwa rezeki yang lebih besar akan menemukan jalannya sendiri untuk datang. 4. Tanaman sirih. Tanaman sirih sudah sangat dikenal dalam budaya Jawa. Selain digunakan dalam berbagai upacara adat, sirih juga dipercaya memiliki energi pembersih alami. Daunnya yang hijau dan aromanya yang khas sering dikaitkan dengan kesucian dan perlindungan dari energi buruk. Meletakkan tanaman sirih di sekitar rumah dipercaya membantu membersihkan energi lingkungan. Bagi weton legi yang memiliki sifat sensitif terhadap suasana sekitar, keberadaan tanaman ini dipercaya membantu menjaga ketenangan rumah. Ketika suasana rumah tenang dan harmonis, diyakini rezeki pun lebih mudah mendekat. 5. Lampu hangat di ruang tengah. Selain benda dan tanaman, ada satu hal yang sering dianggap sepele tetapi sebenarnya memiliki makna simbolik cukup dalam pandangan leluhur Jawa. Hal itu adalah pencahayaan rumah. Dalam falsafah rumah tangga Jawa lama, rumah tidak hanya dipandang sebagai tempat berteduh. Rumah dipercaya memiliki denyut energi sendiri, yang dipengaruhi oleh kebersihan, tata letak,
serta cahaya yang mengisinya. Karena itu orang tua dahulu sering mengatakan bahwa rumah yang terlalu gelap akan terasa berat energinya. Gelap dalam pandangan simbolik Jawa bukan hanya soal tidak adanya cahaya. Ia sering dihubungkan dengan suasana yang murung, pikiran yang kusut, dan aliran kehidupan yang terasa tertahan. Sebaliknya, rumah yang memiliki pencahayaan hangat dan cukup dipercaya membawa suasana hidup yang lebih ringan, lebih nyaman, dan lebih terbuka terhadap keberuntungan. Bagi pemilik weton legi, hal ini dianggap cukup penting. Dalam primbon Jawa, weton legi sering dikaitkan dengan energi sosial dan aura yang menarik simpati orang lain. Banyak pemilik weton ini dipercaya memiliki kemampuan alami untuk membuat orang lain merasa nyaman di sekitarnya. Namun kemampuan tersebut dipercaya akan lebih kuat jika lingkungan tempat tinggalnya juga memancarkan suasana hangat dan hidup. Disinilah peran lampu dengan cahaya hangat di ruang tengah rumah. Ruang tengah dalam rumah Jawa sering dianggap sebagai pusat pertemuan energi keluarga. Disitulah orang berkumpul, berbincang, dan berbagi cerita. Ketika ruang tersebut memiliki cahaya yang hangat dan lembut, secara simbolis hal itu dipercaya dapat menghidupkan energi kebersamaan dan ketenangan batin. Cahaya dalam tradisi lama juga sering dipandang sebagai lambang harapan dan arah kehidupan. Karena itu banyak rumah Jawa dahulu selalu menyalakan lampu atau pelita pada malam hari, walaupun hanya satu sumber cahaya kecil di ruang utama. Bukan hanya untuk penerangan, tetapi juga sebagai simbol bahwa rumah tersebut tetap hidup dan terbuka bagi energi baik. Menariknya, dalam pandangan simbolik yang lebih dalam, tidak semua jenis cahaya dipercaya membawa efek yang sama. Ada beberapa jenis cahaya yang sering dikaitkan dengan energi penarik keberuntungan. Yang pertama adalah cahaya kuning hangat, seperti warna lampu pijar atau lampu dengan temperatur hangat. Cahaya ini sering dikaitkan dengan energi kehangatan, keramahan, dan kemakmuran. Dalam simbolisme Jawa, warna kuning keemasan sering dianggap sebagai warna yang mendekati aura kemakmuran dan kejayaan. Yang kedua adalah cahaya lembut yang tidak terlalu terang namun stabil. Cahaya yang terlalu menyilaukan dipercaya membuat energi terasa gelisah, sedangkan cahaya yang terlalu redup membuat suasana terasa berat. Cahaya yang seimbang dipercaya menciptakan ketenangan energi di dalam rumah. Yang ketiga adalah cahaya yang berasal dari titik pusat ruangan. Dalam beberapa rumah tradisional Jawa, sumber cahaya utama sering ditempatkan di tengah ruangan. Hal ini melambangkan bahwa pusat kehidupan keluarga selalu dijaga agar tetap terang. Bagi pemilik weton legi, kebiasaan sederhana menyalakan lampu hangat di ruang tengah pada malam hari dipercaya membantu menjaga rumah tetap memiliki aura hidup. Rumah yang terasa hidup dipercaya lebih mudah menarik hubungan baik, peluang, dan keberuntungan. Karena dalam kebijaksanaan Jawa lama, keberuntungan sering tidak datang secara tiba-tiba. Ia sering datang melalui pertemuan dengan orang yang tepat, kesempatan yang tidak disangka, atau suasana yang membuat orang lain merasa nyaman. Dan semua itu sering berawal dari satu hal yang sangat sederhana. Sebuah rumah yang terasa hangat, terang, dan penuh kehidupan. Karena dalam simbolisme leluhur Jawa, cahaya bukan sekadar penerangan. Ia adalah tanda bahwa harapan dan keberuntungan selalu memiliki tempat untuk singgah di dalam rumah. Hal penting yang sering dilupakan. Namun semua hal tadi sebenarnya hanya simbol.
Para leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa benda dan tanaman hanyalah perantara. Yang paling menentukan tetaplah sikap hidup pemilik rumah. Orang dengan weton legi dikenal memiliki sifat mudah menolong, berhati lembut, dan sering dipercaya orang lain. Namun di balik kelebihan itu, weton legi juga memiliki kelemahan. Seringkali terlalu memikirkan orang lain hingga melupakan dirinya sendiri. Dalam filosofi Jawa, jika seseorang terlalu sering menahan beban batin, energi hidupnya bisa menjadi berat. Dan ketika energi itu berat, rezeki pun terasa sulit mengalir. Itulah sebabnya orang tua Jawa sering memberi nasihat sederhana. Rawat rumahmu, rawat hatimu, dan rawat niatmu. Karena rumah yang bersih, hati yang tenang, dan niat yang baik dipercaya menjadi 3 kunci utama terbukanya rezeki. Rahasia weton legi sebenarnya tidak pernah benar-benar tersembunyi. Ia hanya tersimpan dalam kebijaksanaan sederhana para leluhur. Menjaga rumah tetap hidup, menanam tanaman yang membawa keseimbangan, dan menyimpan benda yang menjadi simbol pengingat kehidupan. Semua itu bukan jaminan kekayaan instan. Namun dalam pandangan Jawa, hal-hal kecil tersebut dipercaya mampu menjaga harmoni antara manusia, rumah, dan semesta. Dan ketika harmoni itu terjaga, banyak orang percaya bahwa rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Jika kamu lahir dengan weton legi, coba perhatikan kembali rumahmu. Siapa tahu salah satu simbol kecil tadi sudah ada, atau mungkin justru belum pernah kamu sadari sebelumnya. Jika kamu lahir dengan weton legi, coba perhatikan kembali rumahmu. Siapa tahu salah satu simbol kecil tadi sudah ada, atau mungkin justru belum pernah kamu sadari sebelumnya. Karena dalam kebijaksanaan Jawa lama, rezeki sering datang melalui hal-hal sederhana yang selaras dengan alam dan niat hidup kita. Sekarang saya ingin tahu pendapatmu. Apakah di rumahmu sudah ada salah satu benda atau tanaman yang tadi kita bahas? Atau mungkin kamu punya pengalaman sendiri tentang tanda-tanda rezeki menurut weton legi? Ceritakan di kolom komentar, karena pengalamanmu bisa saja menjadi pelajaran berharga bagi orang lain yang menonton video ini. Dan jika kamu menyukai pembahasan tentang rahasia weton, primbon Jawa, serta filosofi kehidupan para leluhur, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini kita akan terus membahas kebijaksanaan Jawa yang jarang diceritakan orang. Siapa tahu, rahasia berikutnya justru berkaitan dengan wetonmu sendiri.